Ya, sekarang mau bahas saham Tins. Ini hari ini dia open gap up ya. Jumat dia closing di 1460, hari ini open di 1490. Hati-hati kalau Tins, kalau saya nilai deh kemungkinan dia atas, cuma ngetes di area sini doang gitu. Jadi ada kemungkinan dia masih akan turun lagi gitu. Turunnya kemana kita coba cek. Kemarin udah ke sini 1618. Ini pakai trend base Fibonacci gitu, udah lewat bang. Jadi ada kemungkinan bisa ke cek minimal 1000 ya, begitu. Jadi targetnya gitu. Karena bisa juga deh bikin begini, terus dia drop begitu. Lihat aja Tins gimana gitu. Soalnya dia masih bearish gitu ya dari tahun lalu. Di sini high-nya, sini lower high, sini lower high. Nah, ini low, lower low, terus ini lower low. Jadi kita lihat kalau Tins dia nembusin area 1240, ya udah berarti dia akan ada turun lagi. Nah, ini di sini dia ada area support ini, support terdekatnya, area demand-nya kalau saya bilang. Jadi antara 1000 sampai 1065. Di sini di 2618 juga gitu. Delapan 15 sampai 870. Jadi kalau hati-hatilah kalau di Tins ya, begitu. Sama ini juga, ini kebanyakan pada open gap up semua gitu. Sangat berbahaya. Kita lihat volumenya juga sama aja, mengecil terus gitu ya. Kalau kita lihat mengecil terus. Tins dia bisa breakout ya, bisa breakout kalau dia misalkan dia naiknya tiba-tiba begini. Terus misalkan dia naiknya di sini, diikuti juga volume naik nih di sini. Nah, misalkan di sini naiknya sampai segini 147 juta lot. Nah, 150. Nah, itu baru konfirmasi ya. Gitu. Dia akan mencoba breakout di area sini kalau dia naik kayak begini gitu ya. Diikuti dengan volumenya ya. Begitu. Karena volumenya makin lama makin kecil gitu. Gitu. Ya kita lihat aja kalau untuk saham Tins ke depannya gimana. Ya, sekarang saya mau bahas mengenai saham Astra. Saham Astra di sini kalau kita lihat sebenarnya kalau garis besarnya ini masih uptrend ya, gitu. Bisa kelihatan kan masih uptrend, gitu ya. Kalau jangka panjangnya masih uptrend gitu. Tapi kalau untuk dalam waktu dekat mungkin nggak bisa dibilang uptrend ya, gitu. Dia bisa bikin kayak begini,
terus dia ada kemungkinan dia bisa turun kayak begini gitu. Jadi semacam kayak ascending triangle gitu ya. Nah ini sekarang nih weekly chartnya Astra ini dia lagi di EMA 21 nih, begitu. Kalau saya bilang nih lagi di ujung tanduk. Minggu ini dia open high gitu ya di 64, minggu lalu closing di 6.300. Apakah dia ini cuma bercanda kali dia naik ke sini gitu untuk mancing retail atau bagaimana gitu ya? Kalau untuk Astra saya wait and see aja lah ya, lebih banyak wait and see ini belakangan ini gitu. Kalau saya mau masuk Astra mungkin nanti ke area sini, kalau misalkan saya suka dengan saham Astra gitu, area 54 atau di sini 47. Karena ketika dia udah turun kayak begini lebih baik wait and see kalau saya. Kalau lihat di daily-nya saya lebih suka kalau ini saya lihat gimana ya, Astra kayaknya ini cuman mantul buat ngetes ini doang sih gitu. Kita lihat aja nanti ke depannya gitu. Karena saya nggak berani untuk masuk Astra sekarang gitu. Kemarin waktu hari Jumat juga dia sebenarnya volume tinggi ya, naik 4,5%. Nah tapi kalau kita pakai lihat divergen, di sini ada divergen gitu, kita lihat divergennya berlaku nggak gitu. Kalau divergennya ada konfirmasi, besok Astra drop, itu baru namanya konfirmasi begitu. Jadi kalau besok Astra dia masih ngejar naik, dia itu minimal itu harus sampai di atas 7.100 nggak lebih. Jadi dia minggu ini dia harus nembusin ya di sini 7.400. Habis nembusin area situ dia nembusin lagi area sini 7.700 begitu. Karena kalau dia semakin lama divergennya ya berarti dia akan mencoba untuk ngetes gitu ya, ngetes yang ada di sini. Kalau saya patokannya itu pakai RSI nya gitu, lancip begini. Di sini divergen di sini 6.600, berarti besok dia harus nembusin di area 6.700 gitu ya. Di sini juga ada divergen, jadi besok dia harus lebih tinggi dari 6.700. Habis dari 6.700 besoknya lagi dia harus nembusin 6.950 gitu ya. Besoknya lagi dia harus nembusin lagi gitu. Kalau dia besok dia turun ya ke 63, berarti konfirmasi ya, dia akan melanjutkan penurunannya lagi gitu. Kalau itu wait and see aja gitu ya. Ini mau bahas mengenai saham BBRI. Saya melihat ini, kalau di sini kelihatan, kalau saya melihat ini BRI sebenarnya dia masih dalam channelnya, dia masih sideways yang panjang gitu ya. Ini kurang lebih dari Januari 2021 nih sampai sekarang begitu. Kalau BRI malah saya masih belum berani masuk karena dia di sini nih bikin lower low di sini. Nah gitu, dari yang di sini
Januari 2022. Selama BRI dia masih di area sini, itu saya beranggapan BRI masih akan bearish ya, karena sebelum dia breakout sini itu nggak saya bilang BRI itu masih bullish. Kalau secara garis besarnya memang BRI masih bullish begitu ya. Dia kemarin bikin higher high di sini. Nah, ini higher low-nya dari sini. Nah, ini dari sini kan higher high. Ini kalau mingguan dia udah ngebreak higher low-nya ini. Jadi udah break turun. Jadi kalau saya lebih wait and see kalau untuk di BRI. Beda kalau sama investor ya, investor mah beli kapan aja ya, begitu. Dia nggak peduli dia mau beli di sini, dia beli di sini, dia beli di sini, kapan aja dia beli gitu. Kalau tanya saya kapan akan mau masuk? Kemungkinan saya akan masuknya mungkin nggak di area sini justru, begitu. Saya mungkin akan nunggu di area sini 35. Begitu, dapat nggak dapat itu urusan belakang, pokoknya saya nunggu di area sini begitu. Karena di sini juga masih ada gap BRI. Kalau kita lihat ya di sini nah 3470 begitu ya. Terus kalau ketika saya masuk di situ, saya nunggu lagi paling di area sini nih gitu. Kurang lebih area sini gitu 2950. Tapi ya itu kan dalam banget berarti ya. Ya saya juga nggak bisa tahu lah begitu. Kalau BBRI ya, kalau itu saya lebih ke arah wait and see aja lah untuk BBRI ya begitu. Ini sama ayam nih, sama ayam-ayaman. Sama ayam-ayaman dia break dari sini terus naik. Terus sekarang gimana dong ya? Kalau saya nilai sih ya, dia masih akan turun ya. Turun kemana? Kurang lebih ke area sini begitu. Kalau saya sih nunggu ya di area sini ya. Kayak kemarin deh udah turun ke area sini juga saya nggak ngambil. Mau ngapain? Cuman kecil bener begini. Lama tapi ya. Sebulan ya lumayan sih. Gitu. Cuman fill gap di sini doang. Lumayan lah. Berapa persen tuh? 18% ya. 18,5% ya, lumayan. Cuma kemarin saya masuk ke tempat lain, masuk ke sektor batubara yang lagi pada dihantam. Jadi kalau sama ayam-ayaman saya masih nunggu begitu. Kita lihat aja. Ya ini berita negatifnya belum kuat gitu loh. Kemarin udah ada virus lagi gitu. Kalau dia jebol ke sini sih ya oke lah. Sini masih ada gap nih. Ayo dong, Java turunin ke area situ. Sini juga ada nih gap nih. 825. Sini udah keisi. Java, ayo dong turunin 825. Yang lain juga pada pengen tuh beli di 825. Turunin dulu dong. Berbaik hatilah. Turunin dulu kalau 825 aja Pak. Kita lihat grafik 3 bulanan nih. Ini udah
3 bulan dia udah break ya, break MA21 nya. Jadi kita wait and see nih kalau Java nih. Dia kalau udah break 3 bulanannya, jadi tinggal wait and see aja nih. Ini break langsung break turun. Nah ini break dia naik. Nah ini udah turun nih. Kita lihat nih 2 bulan nih sampai akhir September nih. Ini kemana nih? Gitu. Wah kalau dikasih kesini sih lumayan nih. Bisa nabung nih. Ikut masuk. Ya lumayan lah masuk. Mulai di kurang lebih di 1100 baru masuk lah saya. 1100 masuk 30% lah. 30% masuk di 1100 kalau saya gitu. Kalau lihat per 6 bulan, ini candle konfirmasi nih, konfirmasi beres nih. Ini kalau kita lihat gini nih, ini konfirmasi beres nih di sini nih, gitu. Ya, konfirmasi beres tuh ya, gitu. Nah ini kita makanya kita lihat, ini konfirmasi beres nih. Nah ini jadi ini bulan Juli. Ini kalau saya nilai ya ini konfirmasi beres ya. Begitu. Berarti ngarepnya ini bisa kesini nih 1000-an nih, bener. Tapi kalau dia kesini saya nggak nunggu deh. Nggak jadi nunggu 1100. Mungkin ngetes kalau saya nunggu area sini deh. 635. Ya semoga dikasih ya. Ini panjang sih nunggunya, soalnya ini grafiknya per 6 bulan sih nih. Begitu. Ini bagus banget nih ini. Kita lihat aja apakah dikasih nanti gitu. 635. Udah rada gila. Nunggu sampai sebegitunya. Oke, itu aja untuk Java.